Masuk di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Saya mau ke sana dulu kalau gitu ya. Nah, tadi saya sempat informasiin buat pemirsa di rumah nih Mbak Popi, kalau untuk mainan-mainan ini memang harusnya dimainkan setiap hari, durasinya berapa lama untuk tumbuh kembang anak tuh biar lebih cerdas lagi. Kira-kira ada pakem waktunya nggak sih? Enggak sih, nggak ada limitnya kalau emang anaknya sejauh ini kan stimulasi semua nih warna. Dia sambil main nih orang tuanya ngomong gini nih, kita lagi main kereta apian ya, lihat kereta apinya ada warna kuning di sini, kemudian ada warna merah, jadi emang orang tua harus cerewet sih. Berarti harus ditemani ya Mbak Popi ya sama jadi orang tua? harus talkative gitu ya, nggak mesti orang tua, artinya juga neninya juga jelas gitu kan diajarinya. Kemudian ambil main, oh dia lewatin ada kupu-kupunya berwarna pink, kita lihat kupu lagi terbang, nah itu anak pasti jadi ikutan ngoceh aja. Bu Ana, kalau yang dimainin sama Mbak Intan Rita ini apa nih? Kayaknya dia seru sendirian ya? Dia memang ini, nama kebutuhan khusus. Nah kalau ini apa nih? Itu mainan luncuran. Isinya untuk mengenalkan konsep tinggi rendah pada anak. Oke, kita tanya lagi ke Mbak Popi. Mbak Popi, ini kan mainan terbuat dari kayu yang mungkin tidak ada yang berbau bunyi-bunyian, sementara ada mainan yang terbuat dari plastik yang ada soundnya, ada bunyi-bunyiannya. Beda nggak sih? Atau mendingan anak dikasih mainan seperti ini atau mainan yang ini sudah ada jadi? bunyi-bunyian juga sih tuh. Ada bunyian juga. Jadi gini, stimulasi anak dari semua indera yang dimiliki. Jadi dari penciuman, penglihatan, pendengaran, semua itu distimulasi dari kecil kan. Sehingga dia besarnya tuh semua udah berfungsi dengan baik gitu loh. Itu perlu. Nah, pada saat kita tahu dia stimulasi dengan apa, kita tahu nih anak dominannya apa. Apakah dia visual, apakah dia auditori atau kinestetik gitu loh. Pada saat kita tahu dia visual, belajarnya melalui visual. Kalau dia pendengaran, berarti kalau ngomong tuh kalau jelasin melalui dengar deh mama, misalnya kayak gitu tuh. Jadi melalui verbal, melalui bisikan. Tapi kalau anak sentuhan, ade lihat ini di dalam kotak ini ada serutan ini satu serutannya. Kita kasih tahu konsep dan dia megang nih, dia sentuh seperti ini satu. Nah ini berarti matematika, karena dia learningnya belajar melalui touching. Ade sekarang lari ke sana sama ke sana ya. Kalau lari ke sana itu namanya panjang, lari sana adalah lebar. Sambil Itulah namanya luas. Jadi jelas konsepnya. Berarti si ibunya harus pintar juga ya Mbak Popi ya? Iya. Sebenarnya cuman ngafalin visual, auditory, kinestetik terlihat pintar. Benar. Nah kalau Bu Ana, ini kan sudah 6 tahun terbentuk mainan-mainan ini ya Bu Ana ya. Nah sebenarnya nih untuk pembentukan mainan-mainan ini apakah ada riset khusus yang tentunya bisa dari arti hitungan matematika, bahasa, algoritma begitu? Ada riset nggak sih sebenarnya? Ada riset kecil-kecilan gitu berdua sama suami. Oke. Jadi apa yang dilihat pada saat itu yang melatar belakangi Bu Ana mau membuat mainan-mainan ini? Oke, untuk membuat sebuah mainan, yang pertama agar anak itu gembira memainkan itu, kemudian mudah dimainkan, kemudian long lasting ya. Jadi prinsip saya dan suami, mainan itu kalau bisa diturunkan ke adiknya gitu. Jadi nggak beli lagi ya Bu Ana ya? Tapi Bu Ana untuk satu mainan butuh berapa lama sih pembuatannya, proses pembuatannya? Pembuatannya satu jenis mainan ya? Satu jenis mainan kira-kira 1 minggu. 1 minggu, Tapi kan bikinnya sekalian banyak. Betul. Ya. Tapi Terus ada satu lagi Mas yang paling penting, mainan itu harus ada manfaatnya, tidak sekedar untuk senang-senang. Nah ini berbicara tentang manfaat, banyak kan orang yang orang tua terutama Bu Ana ya takut dengan mainan-mainan anak ini bahaya nggak sih sebenarnya? Bisa dimakan nggak? Maksudnya warnanya catnya aman nggak ya? Ini bagaimana nih? Oke, untuk mainan edukatif, yang pertama memang harus menggunakan cat berbasis air, non-toksik ya Mbak ya. Kemudian yang kedua tidak menggunakan paku sama sekali. Iya, nggak ada pakunya. Kemudian yang ketiga usahakan semua sudutnya tidak runcing. Oke, Nah, kalau berarti saya ini ke aman ya Bu Ana ya? Setuju. Oke, kita ke Mbak Intan. Jadi bisa dimakan, bener, anak-anak kan belajar dia. Kadang-kadang dia nyobain juga. Asalnya apa? Coba. Iya. Kita ke Mbak Intan. Mbak Intan mulai memberikan mainan kepada anak sejak usia berapa Mbak Intan? Aku dari baby kan udah banyak stimulus ya yang bisa menstimulasi si anak gitu ya. Jadi aku memang berikan, tapi aku memberikannya sesuai umurnya gitu. Jadi nggak misalnya anak masih berapa tahun terus aku berikan permainan yang terlalu rumit atau apa, nggak juga gitu. Ada efek yang Mbak Intan rasakan yang begitu besar ketika anak-anak sudah diberikan mainan? Ada, terutama anak-anak jadi lebih mudah mengenal warna. Terus ini merah ya sayang, merah gitu. Terus ini warna kuning ya, karena emang Mbak Popi kan bilang kan emang harus ngomong
ngomong, kebetulan aku kan emang bawel dari lahirnya ibunya. Jadi kayak ini anak, ini nih gajah. Ini bener gak sih gajah? Ini gajah ya, ini warnanya hijau tuh, lubangnya ada Nah, berapa. selain pengenalan warna, gitu Mbak Ita, ini juga Bu Ana bisa pengenalan huruf ya, Baca. buat anak-anak yang ingin belajar. Nah, seberapa penting sih Mbak Popi ketika anak udah mengetahui warna, angka, dan sekarang huruf begitu? Sebaiknya ya anak jangan dipaksakan belajar membaca pada saat TK. Sebaiknya dia diajarkan baca tuh usia SD karena sekolah dasar tuh sekolah baru SD. Kalau TK itu taman bermain, dia hanya bermain. Tapi kalau dia bermain ingin tahunya dia tinggi, silakan distimulasi. Nah, ada metode sebenarnya nggak perlu ngeja membaca anak dalam jangka waktu 3 menit bisa dengan menggunakan flashcard. Nah itu mungkin perlu diskusi lebih lanjut tuh, karena memang flashcard itu nanti gini, kita akan menyatukan misalnya ini cabe nih, contohnya cabe nih ya, ini contohnya cabe pemirsa ya, misalnya cabe di bawahnya tulisannya ada bacaannya ca, ada, jadi anak bukan mengeja tapi membaca gitu loh. Ingetin dia di otaknya dia cabe, terus jelasin dulu cabe rasanya apa, warnanya apa, jadi ingetin di otak, oke, cabe untuk ca, kemudian baju, gambar baju bacanya ba. Jadi baju untuk ba. Tinggal disatuin. Ini apa? Dia baca tuh. 3 menit saya garansi bisa baca. Itu cara coba. mudah dan cepat untuk anak-anak yang Oh udah bisa baca ya. Tapi terakhir boleh nggak? Sekarang ini kan kalau kita kan pengennya ngajarin anak itu bahasa Indonesia, tapi kenyataannya di televisi, tayangan-tayangan misalnya di YouTube, bahasa Inggris, taunya anak, taunya anak Kalau ininya saya- yellow bukan kuning gitu, susah nggak sih Mbak Ita? Kalau Mbak Popi? saya sebaiknya lihat dulu anaknya. Jadi karena saya treatment anak-anak special need kan. Jadi kalau anaknya ada kecenderungan dia autistik nih, itu sebaiknya satu bahasa. Tapi kalau anaknya tidak mengalami gangguan tumbuh kembang, ajarin aja semua bahasa nggak apa-apa. Nah, Saya. itu dia. Bingung nggak Jadi sih nanti memang dia, Mbak Popi ajarin juga ya? aja begitu ya Mbak Popi ya kepada Karena anak-anak. masa di bawah 5 tahun udah the golden years. Justru diajarin spellnya yang benar gitu loh. Justru nanti kalau udah gede dia nggak belajar lagi tinggal recall. Jadi intinya ajarkanlah apa yang bisa orang tua ajarkan, tapi harus dalam pengawasan orang tua. Dan fun, bahagia. Bahagia. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Popi, Mbak Ita. Terima kasih ya. Dan pemirsa, saya juga ingin bukan mengajarkan sih, ingin memberitahukan pemirsa di rumah untuk terus saksikan Intermezzo setiap hari Senin hingga Jumat jam 10 pagi hingga jam 11 pagi. Untuk itu, saya Muhammad Syareza. Dan saya Ibu Nasution, Mbak Intan Erlita, Mbak Popi Amalia, dan juga Bu Ana pamit undur diri. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya apa yang kita bahas hari ini. Dan sampai jumpa di Alfa. Karena kau terlihat terkadang malaikat, tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan.